melahirkan nih, proses melahirkan di bidan aneh itu gimana sih biar sampai nanti sama suaminya ada gambaran ya Pak ya. Jadi kalau proses di sini menggunakan kelahiran namanya adalah gentle birth Mbak. Gentle artinya lembut, artinya kita melahirkan dengan apa? Menggunakan dirimu sendiri untuk memberdayakan diri dan tidak diinduksi, supaya apa? Persalinan itu berjalan nyaman Pak, nama aman. Makanya perlunya induksi alami dari sekarang untuk mempersiapkan biar apa? Kamu datang ke sini, mode persalinan mau udah mode persalinan aktif, semoga apa? Persalinannya lancar. Nomor 2, kalau di sini Dek, kita bisa memilih posisi. Kamu seandainya aku nggak nyaman dengan posisi telentang, aku pengennya posisi nonggeng, aku pengennya posisinya dengan setengah duduk, itu bisa ya. Tinggal apa? Tinggal ngomong. Nanti biasanya bidan aneh akan memberikan tips kayak mana kepalamu paling turun itu pakai posisi gimana. Biasanya aku menyarankan, oh Dek, ternyata posisi ini nggak terlalu bagus nih, dia deflect nih, nah nggak bisa turun nih. Nah bidan aneh biasanya membantu untuk memilihkan posisi. Jadi posisinya nggak harus terlentang ya Pak ya. Kalau seandainya dia nggak bisa berani terlentang, oh ternyata miring malah lebih optimal, ya kita pakai miring. Oh ternyata nonggeng yang paling optimal, ya kita pakai nonggeng kayak gitu ya. Kemudian kalau di sini wajib yang namanya IMD. IMD itu adalah inisiasi menyusu dini. Ini adalah hak ibunya sama hak anaknya. IMD ini bukan hanya sekedar anak dilengkapi kayak gini tok pil, tapi enggak. IMD ini adalah memberikan rasa aman. Nomor 1, memberikan anaknya latihan untuk menyusui. Dan nomor 3 adalah mengurangi namanya hipotermi Pak. Hipotermi itu kedinginan pada bayi. Ternyata kalau bayinya kedinginan itu bisa menyebabkan asfiksia atau dia gagal nafas, makanya perlu IMD. IMD itu 1 jam ya Pak ya. Nah setelah IMD biasanya Bu Bidan itu akan lakukan yang namanya, kalau di sini lupa lagi, kalau di sini Bu Bidan menggunakan metode namanya delay cord Pak, artinya tidak segera memotong tali si metode ini digunakan untuk apa? Biar anaknya dapat suplai yang pertama, tambah darah atau kita FA dari ibunya optimal. Nomor 2 adalah untuk dia dapat semua saripati makanan dari ari-ari itu. Dan nomor 3 Pak, untuk meningkatkan antibodinya. Jadi delay cord ini Pak itu bagus banget untuk apa? Memberikan kesehatan pada anakmu ya. Jadi kalau di sini nanti jangan kaget kalau seandainya tali pusernya nggak langsung dipotong sama bidan aneh, supaya Pak memberikan untuk kesehatan kepada anaknya kayak gitu ya. Kemudian kalau di sini Pak nanti habis lahiran tidak langsung dipindah, artinya kita observasi di ruang lahiran dulu sekitar 2 jam untuk lihat apa perdarahan nih, kemudian apa yang keluar, kemudian untuk mengobservasi dari tekanan darah, semuanya diobservasi. Jadi Bapak jangan takut, karena apa? Di 2 jam biasanya kita masih di ruangan sana, tidak boleh di ruang nifas. Setelah 2 jam baru kita rawat gabung Mbak. Rawat gabung itu anaknya saya taruh di ruang nifas, ibunya saya taruh di ruang nifas, supaya apa? Untuk belajar untuk menyusui. Dan ingat, sebelum 2 jam tidak boleh tidur kalau habis persalinan. Makanya di sini didampingi supaya apa? Tidak lost. Jangan sampai kamu Dek, suaminya pergi, kemudian kamu di kamar sendiri, kamu tidur ya. Jadi itu adalah nanti rangkaian yang ketika kamu Bapak dapatkan persalinan di bidan aneh ya. Kalau di sini menggunakan tekniknya yaitu tiup-tiup, relaksasi sama gentle birth, yaitu digabungkan 3 itu ya. Nanti semoga persalinan normal, nyaman, aman, bebas jahitan ya. Makanya perlu dilakukan yang namanya massage perineum ya Pak. Saya butuh bantuan Bapak beneran. Oke ya.